Halo. Halo Selamat semuanya. hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita berkumpul kembali bertemu ya, Bu. Iya Dalam dong acara, Mas Bu. Rio dalam acara sekolah minggu. Sekolah Minggu tentunya. Ya. Oke. Gimana kabarnya, Bu? Ya, gimana kabarnya Mas Rio? Oh, so far so good. Oh iya, luar I'm biasa. so good. Gimana Iya, kabarnya, Bu? Baik, luar biasa. So good kayak good. sosis. Iya, sosis sones sama so good ini. So good. Tapi Iya. sonas. Oke, kita sapa ya, Bu. Iya, boleh. Kita sapa yang gereja induk sama pepantan. Iya, halo teman-teman. Di mana, Bu? Yang di mana? Yang di Sidomulyo. Sidomulyo. Iya, Oke, baik-baik saja. Yang di yang di Kalinongko. Kalinongko. Halo semuanya. Ya, yang di Cumedho. Cumedho. Ya. Satu lagi yang butuh. Yang di Butuh. Butuh. Gimana? Semuanya Iya. baik-baik saja ya. Baik, Yang baik di Wates. saja. Yang di Wates, Aduh. Wates ya. Baik juga, Bu. Iya, baik. Iya. Mestinya baik dong. Oke. Biar Iya. kita tetap semangat, Bu, kita awali lagu dengan lagu. Menyanyikan apa, Bu? Nyanyikan lagu apa Mas Rio kira-kira? Apa yang kira-kira bersemangat? Yuk. Ada yang kita manggil-manggil nyanyi. tuh, Bu? Iya, siapa yang manggil ya? Saya manggil-manggil kalau hari Minggu itu siapa, Bu? Ya, Tuhan Yesus dong Oh, yang pasti. Tuhan Yesus. Iya dong. Memanggil kita buat sama-sama ibadah. Iya. Orang tua juga manggil tuh, Bu. Iya dong. Buat kita mandi. Oh iya betul. Ayo, Yuk. yuk kita nyanyi bareng-bareng. Ayo Mas Gerald. Mas Gerald mana, Mas Gerald, Bu? Di mana di sana itu? Oh, di sana sana. jauh Bawah dia. pohon. Oh. Iya. Oke. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh lihatlah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab apa Mas Rio? Ku jawab ya, ya, ya. Oke, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jadi kalau Tuhan memanggil kita harus jawab apa, Bu? Iya dong, boleh iya, no, enggak, no. no, harus yes. Yes. Ya, kan? Oke, Bu. Oke, yuk Kita teman-teman. awali apa, Bu? Ya, Dengan doa teman-teman ya, Bu, ya? sebelum kita mulai sekolah minggunya, sebelum Ya. kita mendengarkan firman Firman, yang akan dibawakan aktivitas. oleh siapa? Bu Puji. Bu Puji. atau Kak ya? Bu atau Kak? Enaknya Bu dong. Oh iya, Bu Puji. Bu Puji, Ya. Tuhan. Iya. Iya, sebelum kita mendengarkan firman dari Bu Puji Iya. dan sebelum kita apa ya? Lebih seru-seruan lagi nih Mas Rio, kita berdoa Aktivitas. dulu. Iya, Oh, iya. aktivitasnya. Biar lancar ya, Bu, ya? Iya dong. Yuk. Yuk, mari kita berdoa, Bu. Ya, Yuk. Mas Rio yang mau pimpin dalam doa ya. Oke. Oke. Yuk, adik-adik yang di rumah, gimana sikap berdoanya? Ya. Tutup mata, tundukkan, lipat tangan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak Tuhan Roh Kudus yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anakmu berkumpul kembali dalam sekolah minggu ini. Kiranya berkati Tuhan kami dari awal sampai akhir dengan lancar. Berkati anak-anak yang di rumah juga Tuhan, hingga dalam menjalankan sekolah minggu ini agar dapat khusyuk ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Mas Rio. Iya. Yuk Mas Gerald, supaya kita lebih semangat Semangat lagi. Kita Oke. mau nyanyi satu lagi. Satu lagi. Apa, Ya, Bu? apa ya? Ku masuki gerbangnya yuk. Oke, tentu ada di rumah juga bisa Iya, toh? bisa Ku masuki semua. gerbangnya. Ya Mas Gerald. Mas Jiral. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkan
Kita nyanyi udah, Iya, nyanyi doa udah, pembukaan doa udah. Terus Sekarang saatnya apa ini? Saatnya firman dong. Firman dong. Iya, Temanya yuk. apa Bu? Temanya? Temanya apa tadi ya? Apa Nah, tadi? kita cari tahu aja lewat Bu Puji gimana. Oh, iya. Yuk kita sama-sama panggil yuk. Bu Puji. Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Puji pada sekolah minggu saat ini. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa memberikan berkat-berkat yang melimpah kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Bu Puji akan membacakannya untuk anak-anakku semua. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Nah, anak-anak, judul dari perikop ini adalah "Jangan takut berkata benar". Cerita ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus disalib, yaitu ketika Tuhan Yesus sedang diadili oleh Pontius Pilatus. Sekalipun diperhadapkan oleh kematian, tetapi Yesus memiliki keteguhan mengatakan yang benar bahwa Ia adalah Raja. Bu Puji akan membacakan ayat yang ke-37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Nah, anak-anak, hari ini kita memasuki hari Minggu Kristus Raja. Menurut catatan sejarah gereja, hari Minggu Kristus Raja dicanangkan oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1925. Paus Pius mau menjelaskan kepada para golongan anti gereja pada waktu itu bahwa gereja tidak bergantung pada kuasa politik,
melainkan hanya pada Kristus Raja. Memang sejak semula gereja mengakui bahwa Kristus adalah satu-satunya Raja, seperti yang dapat kita baca dalam Injil Matius 25-40. Nah, pada kesempatan ini sangat baik bagi kita untuk merenungkan kerajaan yang Yesus Kristus maksudkan, di mana Tuhan Yesus yang adalah menjadi rajanya. Nah, kita kembali ke perikop ini. Ketika Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah dia memang seorang raja? Tuhan Yesus menjawab, ya. Tetapi pada masa yang sama, Yesus menjelaskan bahwa dia bukanlah jenis raja yang dipikirkan oleh Pilatus dan orang-orang di sekitarnya pada waktu itu. Tahta Yesus bukanlah di dunia ini, tetapi dia bertahta di hati setiap pengikutnya. Nah, di hari Minggu Kristus Raja ini, kita semua diajak untuk hidup menurut pimpinan Tuhan Yesus, Sang Raja alam semesta. Salah satu tanda bahwa kita hidup menurut pimpinan Tuhan Yesus Sang Raja adalah berani berkata jujur atau benar, walaupun terkadang itu tidak mudah. Melalui firman Tuhan hari ini, kita akan belajar betapa pentingnya berkata jujur. Anak-anak, ada satu ungkapan dalam bahasa Jawa, bunyinya seperti ini: jujur kocur atau jujur hancur. Nah, tetapi itu adalah ungkapan Jawa untuk hal-hal tertentu saja ya. Misalnya untuk bagi seorang pencuri, pembohong, penipu, koruptor atau penjahat lainnya, bila berhadapan dengan penegak hukum berkata jujur, bisa jadi dia hancur reputasinya, sudah dibui, dipecat juga dari jabatannya, jadi karirnya menjadi hancur. Sebab bagaimanapun juga, tetapi sebagai anak Tuhan tentunya kita tidak boleh seperti itu ya. Itu hanya ungkapan bagi orang-orang tertentu. Sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga, menutupi kebenaran adalah sebuah kesalahan besar ya. Jadi seperti ini, ketika kita bisa membayangkan ketika waktu itu Tuhan Yesus diadili Pontius Pilatus, ketika ditanya, engkaukah raja orang Yahudi? Nah, kalau Tuhan Yesus menjawabnya dengan berbohong, bukan, aku bukan raja orang Yahudi. Nah, barangkali pada saat itu Tuhan Yesus bisa dilepaskan, sebab semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya adalah tuduhan palsu. Tapi apa dampak yang akan terjadi kalau Tuhan Yesus tidak berkata jujur atau Tuhan Yesus berkata bohong? Dengan berkata bohong bisa saja Tuhan Yesus bebas. Tetapi dan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus bohong, tentu Tuhan Yesus tidak akan disiksa, tidak akan disalibkan, dan tidak akan mati dengan cara yang mengerikan. Yesus aman-aman saja, Yesus bebas, tidak harus menanggung penderitaan itu. Tetapi dengan kebebasan Yesus semacam itu, maka misi besar kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia dari kuasa dosa tidak akan pernah terjadi. Manusia akan tetap hidup dalam dosa dan dikuasai oleh dosa selamanya. Tak ada satupun manusia yang akan selamat, semua akan binasa. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan demikian, percuma saja Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Kedatangannya tidak akan mengubah apa-apa. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus tidak mau berbohong. Tuhan Yesus tetap berkata benar,
walaupun salib dan kematian adalah harga yang harus dibayar. Dengan penuh percaya diri, Yesus memberi jawab atas pertanyaan Pilatus. Engkau mengatakan bahwa aku ini adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Karena Yesus berkata jujur, apakah dia kujur? Mungkin sepintas selalu bisa dikatakan iya. Karena Tuhan Yesus jujur, maka Tuhan Yesus harus menanggung penderitaan. Sebab dengan membenarkan tuduhan Pilatus bahwa dia adalah raja, maka Yesus akan ditangkap, disesah, diludahi, dipukul, disalibkan dan mati secara mengerikan. Namun di balik semua itu, Yesus telah mengalahkan kuasa dosa. Darah yang tercurah menjadi bukti kasih-Nya kepada dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bisa kita baca dari Yohanes 3 ayat 16. Kejujuran Yesus menjadi kemujuran bagi banyak orang. Oleh kematiannya, banyak orang yang terselamatkan. Lantas bagaimana dengan kita? Tadi Tuhan Yesus sudah berkata, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Dari perkataan ini menjadi jelas bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya dipimpin Tuhan, Sang Raja, adalah mau mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Nah, Bu Puji akan mengakhiri pembelajaran firman Tuhan hari ini dengan menyampaikan satu kesimpulan, yaitu dengan berkata benar, Tuhan Yesus telah menyelamatkan dunia. Untuk itu, kita semua harus mau meneladaninya dengan selalu berkata benar dan jujur, agar banyak orang terselamatkan. Amin. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran firman Tuhan kali ini, kita akan kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami anak-anak-Mu agar senantiasa berani berkata jujur, agar bisa menyelamatkan banyak orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Ya, itu tadi nah, itu dia firman luar dari biasa Bu dari Puji. Iya. Bu Puji. Betul. Wah, semoga kita semua diberkati oleh Ya. Tuhan melalui firman yang sudah disampaikan oleh Bu Betul. Puji. Dan semoga juga kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari ya Mas Rio. Amin. Siap, Bu. Iya, siap. Nah, kita masuk apa nih? Karena Tuhan sudah memberikan kita berkat di tiap harinya, kita Iya. waktunya berpersembahan. toh, Bu. Iya, kita mengucap syukur Syukur. atas berkat Tuhan melalui persembahan. Betul. Nah, yuk teman-teman jangan lupa ya untuk mempersiapkan persembahannya. Nanti bisa dititipkan ke orang tua, terus nanti orang tua bisa dititipkan ke gereja waktu Iya. ibadah onsite ya Mas Oh, Rio, iya. atau bisa dititipkan ke kantor Majelis gereja. wilayah Majelis juga wilayah bisa. juga bisa. Betul. Monggo Yuk, seanunya aja. Kita Ya. berpersembahan yuk, Bu. Kita iringi dengan lagu apa? Aku tresno Yesus. Oh, aku tresno Iya, Yesus. iya. Artinya apa itu, Bu? Artinya apa coba? Yo, iya, aku cinta Yesus dong. Iya Pinter toh. bahasa Inggris ya, Bu. Oh iya, itu bukan bahasa Inggris Mas Rio, bahasa Jerman. Oh, Jerman ya. Ya bahasa Jawa dong Mas Rio, gimana Iya, sih? Jer Yuk. Sleman namanya. Ayo Mas Giral. Sambil siapin persembahannya ya teman-teman. Yuk. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku
rasane. Iya. Yuk kita mau berdoa persembahan. Ya, jangan berdoa Bu Indri ya. Okay. Bu Indri atau Kak Indri? Ya sesuka hati Mas Rio aja lah, gimana Bu Indri ya? aja lah. Ya teman-teman. Yuk. Kita sudah berpersembahan, saatnya kita mengaturkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terlebih Engkau boleh memberkati setiap pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang tua kami, sehingga apa yang orang tua kami lakukan bisa menjadi berkat untuk sesama, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami pada saat ini juga sudah mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan yang boleh kami berikan. Semoga apa yang kami berikan ini bisa dipergunakan sebaik mungkin untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan berkati setiap orang yang mengelola persembahan, majelis. Kiranya Engkau senantiasa memberi kebijaksanaan dalam mereka mengelola persembahan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Amin. Amin. Iya. Oke, kita Saatnya. nyanyi sudah Bu. Iya. Firman sudah, Persembahan udah. Tapi jangan selesai dulu sekolahnya. Iya, selesai belum. Masih ada apa Bu? Aktivitas. Siapa Oke. ini aktivitasnya? Yuk. Siapa? Kita langsung ke kakak-kakak yang aktivitas. Yang aktivitas Iya. ya. Misteri ini masih misteri. Misterius, Siapa ya. ini ya? Biar penasaran ya, Adik. Biar penasaran Oke. dong. Yuk. Ayo kakak. Ayo kakak. Shalom adik-adik. Tadi masih misteri ya. Siapa sih aktivitasnya nanti yang bawain? Ya, sama Mbak Hana lagi. Oke. Sekarang kita mau buat apa sih Mbak Hana untuk aktivitasnya? Tadi kan firmannya, aku berani berkata jujur dan benar. Nah sekarang kan pasti adik-adik itu pasti sering bohong, ya enggak? Sama orang tuanya. Nah sekarang Mbak Hana itu mau mengajak adik-adik membuat surat. Suratnya apa? Surat permohonan maaf. Surat untuk mohon maaf nih sama orang tua. Contohnya gini nih, karena tadi firmannya aku berani berkata jujur dan benar, kita mau mengakui setiap kesalahan yang udah kita buat nih sama orang tua. Contoh nih Mbak Hana, tulis untuk kedua orang tuaku. Maaf ya Bu, maaf ya Pak, kemarin aku berbohong. Contoh, sebenarnya aku yang buat adik menangis. Terus, aku sebenarnya nilai matematikaku tuh 65. Kemarin tuh ngakunya aku dapat 90. Terus lagi, sebenarnya aku tuh nggak bobok siang kemarin. Aku malah main HP. Terus lagi, kemarin misalnya bapaknya itu kehilangan uang, tapi nggak ngaku. Sebenarnya adik-adik yang ngambil. Nah, saatnya ditulis di sini. Maaf ya Pak, sebenarnya kemarin yang mencuri uang itu aku. Setelah itu dihias. Mbak Hana hiasnya pakai pita. Nah, setelah dihias pakai pita diapain Mbak Hana? Difoto dulu dong. Cekrik, ya kan? Terus dimasukin ke grup Komisi Anak GKJ Wates. Habis itu dilipet yang cantik, dimasukin ke dalam amplop. Nanti amplopnya juga dihias sama adik-adik biar cantik amplopnya. Kalau Mbak Hana itu karena amplopnya itu kan sudah ada motifnya, jadi nggak perlu Mbak Hana nanti nambahin bunga, itu nggak perlu karena ini sudah ada bunga-bunganya. Tinggal dikasih pita. Nah, surat permohonan maaf tadi, minta maaf sama bapak ibu tadi dimasukin tuh. Suratnya ini dimasukin ke amplop. Sudah paham? Oke, sudah. Baik, sekian untuk aktivitas hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bu Indri dan Mas Rio. Dadah.
Nah, Nah, itu tadi ya. aja. Seru toh, Bu? Seru. Saya Nah. aja pengen ikut toh. Oh, apa? Wah, ya nanti dicoba di rumah ya. Oke, Ya, siap. yuk. Karena semua sudah nih Mas Sudah? Rio, sudah semua. Kita mau nyanyi apa, Bu, lagu penutupnya? lagu Kira-kira apa? yang asik Lagu tuh. apa? Apa? Kita main-main ke sungai yuk. Main Wah, sungai. mau kan? Yo. Iya. Sungainya suka apa, Bu? Progo? Sungai mana ya? Kapuas? Musi? Sungai Musi jauh ya Mas Rio. Jauh, ya. Nanti sekalian cari pempek. Iya dong, ya mampir ke tempatku ya. Oke. Oke, yuk. Mas Gera, kita bareng-bareng mau nyanyi Sungai Sukacitamu. Oke. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku mengalir dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selamat hari Minggu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, Selamat hari Minggu, Adik. selamat hari Minggu ya semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat semuanya ya. Sampai ketemu di lain waktu. Bye bye. Iya, di sekolah minggu onsite dong ya. Mudah-mudahan kita onsite udah ya tahun depan. Ya. Mari Dadah. kita akhiri. Dadah. Dadah teman-teman.